Selamat pagi teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita akan melanjutkan video pembelajaran lagi ya. Bagaimana cara membangun konten blog yang wow, 7 langkah kunci. Kemarin kita sudah sampai langkah kelima ya. Jadi hari ini kita akan masuk ke langkah yang keenam. Jadi yang ke langkah keenam ini pada akhirnya memang konten atau artikel yang Anda sajikan di blog Anda itu harus ditulis dengan renyah dan sangat bermanfaat, extremely useful. Jadi itulah yang kemudian akan membuat orang-orang akan selalu rindu dengan blog Anda atau rindu untuk datang kembali mendatangi blog Anda. Ya, jadi itu hanya akan terjadi kalau konten-konten artikel kita itu useful. Ya, jadi selalulah berpikir ketika menulis artikel itu untuk kepentingan audiens, bukan untuk kepentingan narsis Anda sendiri ya. Anda merasa narsis, mungkin nulisnya sesuai dengan kata hati Anda. Mungkin Anda senang, tapi itu sebenarnya mungkin tidak ada maknanya apa-apa bagi pembaca. Jadi ketika menulis itu selalu mencoba membayangkan sudut pandang pembaca, Mas ya. Apakah kira-kira tulisan yang saya mau tulis ini menarik nggak? Kira-kira bermanfaat nggak bagi readers? Ya, contohnya saya mengelola blog strategi manajemen, selalu ketika menulis artikel tiap hari Senin itu, saya membayangkan kira-kira apa kebutuhan audiens. Ya, dari komen-komen mereka atau kemudian dari mention mereka di Twitter kadang-kadang memberikan masukan. Jadi itulah kemudian kita harus menyusun artikel yang berguna, yang bermanfaat, yang useful. Dan kemudian konten yang renyah itu hanya bisa disusun kalau kita punya 4 pilar ini, Mas ya. Risetnya mendalam ya. Jadi ketika nulis itu at least ya kecil-kecilan lah melakukan riset gitu ya. Misalnya ketika saya menulis artikel ini ya, mengenai multitasking ini, ya saya research mengenai infografis yang muncul. Ya, jadi kenapa misalnya saya sampai mengatakan bahwa multitasking ya, kerja sambil browsing, kerja sambil ngecek internet, atau kerja sambil ngecek Facebook itu membuat Anda makin bodoh. Itu ya saya survei, saya browsing, kemudian ketemulah ini. Ya, ketemulah namanya infografis. Jadi infografis yang menunjukkan betapa kalau Anda kerja sambil ngecek email, ngecek Twitter, ngecek Facebook itu membuat Anda makin turun produktivitasnya, ya, makin banyak melakukan kesalahan. Ini namanya infografis, Mas. Ya, ini saya tampilkan hanya untuk memberikan contoh bahwa ketika saya menulis artikel ini, itu saya tidak segan-segan melakukan studi, melakukan browsing ya, ketemulah infografis yang menarik seperti ini untuk tulisan yang judulnya seperti ini. Jadi jangan malas untuk melakukan riset, ya, jangan malas untuk melakukan riset ini seperti ini, ya. Kalau Anda malas melakukan riset, ya tulisan Anda hanya common sense, hanya ngarang saja, tidak berguna bagi pembaca Anda, tidak extremely useful. Kemudian disusun dengan sistematis, ya. Dengan sistematis ini caranya seperti yang kemarin saya sampaikan dengan pendekatan list, Mas, ya. Jadi itulah kenapa saya ketika menyusun blog itu juga sering menggunakan pendekatan list, 10 alasan, ya, 7 langkah, ya. Kenapa list itu bagus, menarik karena memaksa Anda untuk supaya bisa menulis dengan sistematis juga. Jadi jangan segan-segan untuk mencoba menulis artikel di blog Anda dengan pendekatan list seperti ini, daftar ya, 10 alasan misalnya ini ya, atau 5 alasan. Dalam video-video pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar banyak mengenai bagaimana menyusun artikel dengan berbasis list seperti ini ya. Jadi ini manfaatnya membuat kita makin bisa menulis dengan sistematis ya. Jadi risetnya oke, disusun dengan sistematis, bahasanya mudah dipahami, dan kalau bisa menulisnya renyah. Ini yang ketiga. Yang ketiga pasti harus mudah dipahami, Mas ya. Jadi jangan menulis yang rumit dengan bahasa yang muluk-muluk, dengan struktur kalimat yang tidak benar. Itu sering terjadi, Mas. Saya sering menemui seperti itu ya. Jadi di dalam komen-komen artikel yang muncul itu seringkali orang menulisnya dengan tidak benar. Nah, cara untuk membuat Anda bisa menulis dengan bahasa mudah dipahami itu sebenarnya dengan banyak membaca, Mas. Ya, jadi penulis yang baik itu pasti seorang pembaca yang tekun. Ya, jadi
Kalau Anda jarang membaca buku, itu kelihatan Mas, ya. Ketika Anda menulis itu, Anda akan sedikit mengalami kesulitan, karena memang otak Anda tidak terlatih untuk membaca sebuah struktur kalimat yang runtut. Jadi ketika membaca buku itu sebenarnya otak Anda dipaksa untuk berpikir secara struktural, secara sistematis dan runtut, ya. Itulah kenapa seorang penulis, ya, seorang blogger yang hebat itu pasti seorang pembaca yang tekun, ya. Karena untuk menuliskan kalimat-kalimat yang mudah dipahami itu Anda harus banyak berlatih, dan berlatihnya salah satunya adalah dengan banyak membaca, ya. Selain tentu kemudian menuliskan apa yang Anda baca. Tentu selain itu manfaat pertama dari membaca buku bagi seorang blogger. Yang kedua ya tentu kalau Anda banyak baca buku, Anda akan punya bahan, ya, yang kaya, ya, risetnya kaya. Jadi ketika Anda mau menulis mengenai social intelligence, ya Anda baca buku ini. Anda mau nulis mengenai Blue Ocean Strategy, ya tahulah mengenai ini. Apa itu long tail? Ya, long tail ini sebenarnya istilah yang diadopsi oleh para blogger, ya, oleh para ahli SEO. Tapi sebenarnya kalimat pertama long tail ini diciptakan oleh ini Chris Anderson dalam bukunya yang berjudul Long Tail, ya. Jadi itu Mas, ketika Anda mau belajar menulis bahasa yang mudah dipahami itu sebenarnya rajin-rajinlah membaca buku, ya. Kemudian yang keempat, style menulis yang oke. Ini mungkin opsional, ya, masing-masing orang punya style yang berbeda-beda, ya. Terserah Anda mau pakai style seperti apa. Kalau tulisan-tulisan saya ini banyak disukai orang karena stylenya itu renyah, ya. Jadi bahasanya itu kadang-kadang puitis, kadang-kadang dengan kalimat-kalimat yang baru gitu, ya. Misalnya kalimat-kalimat yang renyah, ya. Jadi orang kemudian merasa bahwa blog saya ini bahasanya enak, ya. Seperti rasa bubur ayam. Nah, saran saya ketika Anda mau menulis dengan gaya bahasa yang oke itu mungkin caranya seperti ini Mas. Caranya Anda mungkin rajin pelajari gaya penulis lah di blog saya misalnya, atau media les seperti Hibwi, ya. Hibwi itu contoh yang bagus. Mereka penulisnya rata-rata anak muda juga, jadi mereka tulisannya juga oke. Dengan membaca-baca blog-blog seperti ini Anda bisa belajar bagaimana cara menulis dengan bahasa yang renyah. Ya, jadi itulah 4 pilar, ya. Langkah ke-6, ya. Jadi konten Anda harus ditulis dengan renyah, dan kemudian risetnya cukup mendalam, bahasanya sistematis, bahasanya mudah dipahami dan maknyus, serta menulisnya oke, ya. Jadi seperti itu untuk video pembelajaran kali ini, ya. Jadi langkah ke-6 bagaimana menulis artikel yang menarik. Terima kasih, sampai jumpa dalam video pembelajaran berikutnya.